Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, serta salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Rino Irlandi, mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2016 di Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan korelasi antara aspek hukum kewarganegaraan dengan wabah virus COVID-19 atau virus corona yang saat ini melanda dunia, termasuk melanda di negara kita, yakni negara Indonesia. Baik, para audiens sekalian, adapun kemudian sistematika bahasan kita pada kesempatan kali ini, saya membaginya menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, kita akan membahas 4 hal, yakni asas-asas warga negara secara umum, kemudian definisi warga negara, kemudian siapa yang bisa disebut sebagai warga negara Indonesia, dan apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dan pada bagian kedua, kita akan membahas yang pertama, yakni apa itu virus COVID-19. Dalam artian definisi dari virus COVID-19. Kemudian yang kedua, asal mula dan juga perkembangan virus COVID-19. Dan pada bagian terakhir, yakni kepada bagian ketiga, saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia di tengah merebaknya virus COVID-19 yang hari ini tengah melanda negara kita, yakni negara Indonesia. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pada bagian pertama ini, kita akan membahas asas-asas warga negara, definisi warga negara, siapa yang bisa disebut sebagai warga negara Indonesia, dan apa saja hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa referensi, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, secara umum asas daripada warga negara itu terbagi menjadi 2, yakni ius soli dan juga ius sanguinis. Ius soli adalah asas kewarganegaraan yang ditentukan dari wilayah tempat lahir dari seorang warga negara. Artinya, apabila seorang anak lahir di negara Argentina, maka anak itu menjadi warga negara Argentina, walaupun orang tuanya merupakan orang yang berwarga negaraan Prancis. Dalam kenyataannya, di beberapa negara banyak memperketat aturan mengenai ini, yaitu dengan memberikan ketentuan orang tua wajib memiliki izin tinggal di negara. Adapun negara-negara yang kemudian menerapkan asas ius soli sebagai asas kewarganegaraannya adalah yang pertama Argentina, Meksiko, Brazil, Kanada, Amerika Serikat, Venezuela, Peru, Chili, dan lain-lain. Kemudian asas yang kedua, yakni asas sanguinis. Apa itu asas sanguinis? Asas ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada hubungan darah dengan orang tuanya. Sebagai contoh misalkan, apabila terdapat anak yang lahir di negara Indonesia, namun orang tuanya berwarga negara Italia, maka anak tersebut wajib berwarga negara Italia. Nah, adapun kemudian negara-negara yang menggunakan asas ini, pada dasarnya biasanya pada dasarnya tinggi rasa nasionalisme mereka kepada negara. Adapun kemudian negara-negara yang menggunakan asas kewarganegaraan ius sanguinis adalah yang pertama Indonesia, kemudian Turki, India, Belanda, Yunani, Republik Rakyat Cina, Jepang, Spanyol, Korea Selatan,
Italia, Polandia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, dan lain-lain. Tetapi di dalam prakteknya, penerapan kedua asas ini itu menimbulkan banyak permasalahan, disebabkan terdapat negara-negara yang melakukan percampuran asas ius soli dan asas ius sanguinis, sehingga muncullah istilah dui kewarganegaraan atau orang-orang yang mempunyai dua kewarganegaraan. Adapun istilah untuk menyebut dui kewarganegaraan biasanya disebut dengan bipatrid, yakni anak yang memiliki kewarganegaraan ganda yang timbul karena anak lahir di negara A yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, namun orang tuanya warga negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka anak tersebut akan mendapat dua kewarganegaraan dari negara A berdasarkan tempat tinggal dan dari negara B karena faktor keturunan. Di Indonesia sendiri, selain juga menerapkan kedua asas tadi, yakni asas ius soli dan asas ius sanguinis, menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Kemudian, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Baik, untuk selanjutnya, definisi daripada warga negara dan siapa yang bisa disebut sebagai warga negara Indonesia, saudara sekalian bisa merujuk pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dalam hal ini bisa sama-sama kita browsing di internet. Kemudian hak warga negara Indonesia dan juga kewajiban warga negara Indonesia bisa kita lihat di dalam konstitusi negara kita, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk hak warga negara bisa kita lihat di dalam pasal 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28I, Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk kewajiban warga negara Indonesia, kita bisa merujuk kepada pasal 27, pasal 28J, pasal 30, Undang-Undang Dasar 1945. Baik, dalam kesempatan selanjutnya, kita akan membahas asal mula dan juga perkembangan COVID-19 yang melanda dunia hari ini termasuk Indonesia. Dalam hal ini, untuk mempermudah audiens memahami asal mula dan juga perkembangan COVID-19, maka saya akan menggunakan alat bantu berupa video. Maka selamat menyaksikan. Perang melawan virus corona masih berlanjut. Sampai video ini dibuat, jumlahnya udah naik sampai segini banyaknya. Dan yang lebih menyeramkan, ini masih bisa banget naik berkali-kali lipat kalau kita nggak bergerak sekarang juga. Jadi yang menjadi pertanyaan besar adalah, akan secepat apakah penyebaran virus corona di Indonesia? Kita mesti tanggap, Gubernur Jakarta udah ngelakuin simulasi yang nunjukin bahwa kalau kita nggak bertindak dalam 2 minggu ke depan akan ada 6.000 kasus hanya di Jakarta sendiri. Bayangkan itu baru Jakarta, belum se-Indonesia. Jangan sampai kita kayak negara lain yang juga sekarang kewalahan ngadepin pandemi ini. Jadi dalam keadaan kayak gini, apa yang mesti kita lakukan? Jawaban singkatnya yang paling
paling mudah adalah jaga jarak sosial atau social distancing. Ya, karena data nunjukin dengan ngelakuin jaga jarak dan diam di rumah, penularannya kita lihat bisa turun sangat drastis. Jadi, buat kalian yang punya gejala flu, penting banget untuk ngebatasin aktivitas dan nggak keluar rumah biar nggak nularin orang lain. Tapi nggak cuma buat kalian yang sakit, kalian yang sehat pun perlu banget ngebatasin segala aktivitas di luar sekarang juga. Oke, mungkin itu semua kita udah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini sebegitu pentingnya dan efektif? Jawabannya, karena virus corona punya jurus hebat yang bisa bikin dia sembunyi di tubuh orang yang sehat. Yang mengerikannya adalah bisa aja kita sebenarnya udah ketularan, tapi kita nggak ngerasa sakit karena imun tubuh kita kuat. Tapi kenyataannya, begitu kita kontak sama orang yang daya tahan tubuhnya lagi turun, kita bisa nularin virusnya ke mereka. Biar gampang kebayang, lihat ilustrasi ini. Bayangin ini pergerakan orang-orang di luar sana. Coba untuk sementara kita bayangin kalau virus corona ini tiap kena orang baru akan langsung nular. Ya, terlihat mengerikan. Tapi meskipun begitu, kabar baiknya kalau kita udah sembuh dari suatu virus, kita jadi lebih kebal dari mereka. Jadi kemungkinannya ketularan lagi itu sebenarnya kecil banget. Tapi yang mesti kita waspadain kalau kita nggak ngebatasin aktivitas dan kontak fisik, dalam waktu cepet banget bakalan ada banyak orang yang langsung tertular. Beda ceritanya kalau hampir semua orang memutuskan untuk ngelakuin social distancing dan ngebatasin aktivitas dengan diam di rumah aja, laju penularannya bisa jauh kita perlambat seperti yang terlihat sekarang. Tapi ya, tadi semua itu cuma simulasi. Aslinya, virus corona bisa nyebabin jatuhnya korban jiwa. Banyak orang yang mungkin bukannya sembuh, malah meninggal. Jangan sampai kita terlambat dan bikin banyak orang terdampar di UGD tanpa dapat pelayanan atau fasilitas karena jumlahnya terbatas. Dan ya, mungkin sekarang kita makin ngerti kalau virus satu ini emang sangat gampang menular. Tapi, walaupun begitu, kita masih harus tetap berusaha dan optimis di kondisi sekarang ini. Karena kalau mau dibandingin, manusia pernah ngalamin wabah yang jauh lebih buruk. Dari flu babi di tahun 2009 sampai flu Spanyol di tahun 1918 yang merupakan pandemi terparah dalam sejarah. Tentu itu semua bisa kejadian karena keadaan dan teknologi yang masih belum mendukung pada waktu itu. Tapi dengan teknologi kesehatan modern yang kita milikin, kerjasama antara negara yang makin erat, serta dengan bantuan para pahlawan-pahlawan kita ini, semoga kita semua bisa segera keluar dari pandemi ini. Saat semua orang bertanya apa yang mesti kita lakukan, yang perlu kita ingat, tetaplah menjadi baik di saat krisis sekalipun. Belilah barang-barang secukupnya. Beri lebih untuk mereka yang masih harus bekerja di luar sana. Tetap tenang dan berkepala dingin di sosial media. Jaga diri dan jaga orang-orang terdekat kita. Dan jangan lupa berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada mereka. Orang-orang yang berada di barisan terdepan, bekerja tanpa pamrih untuk nyelamatin kita semua. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, setelah kita membahas lingkup daripada warga negara Indonesia, kemudian asal mula dan juga perkembangan virus COVID-19, maka pada bagian ini kita akan membahas apa saja hak dan juga kewajiban warga negara Indonesia di tengah wabah COVID-19. Adapun kemudian hak daripada warga negara Indonesia, yang pertama adalah mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan dari negara. Hal ini bisa kita rujuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana pada pasal 28A dikatakan bahwa warga negara punya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya. Kemudian pada pasal 28B ayat 2 dikatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Di sini bisa kita artikan bahwa ketika orang mengalami kesehatan yang buruk, maka dia akan berpotensi sakit dan juga meninggal dan tidak bisa melangsungkan hidupnya. Maka dalam hal ini, negara mempunyai tanggung jawab dan juga kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan menjamin kesehatan bagi warga negaranya. Dalam hal ini menghentikan penyebaran virus corona supaya warga negara Indonesia tetap bisa melangsungkan kehidupannya. Kemudian yang kedua adalah jika kemudian dalam suatu wilayah menerapkan karantina wilayah, maka menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, negara harus menjamin kebutuhan hidup dasar warga negara. Kemudian yang ketiga adalah negara mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan dan juga keselamatan bagi warga negaranya. Selanjutnya, adapun kemudian kewajiban daripada warga negara adalah yang pertama mengikuti instruksi pemerintah selama kemudian instruksi itu berdasarkan asas untuk menjaga keselamatan semua orang atau berdasarkan asas kebaikan. Salah satu instruksi pemerintah hari ini adalah warga negara Indonesia diwajibkan untuk melakukan physical distancing dan juga social distancing untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Maka warga negara Indonesia wajib mengikuti instruksi ini untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19. Kemudian yang kedua, warga negara Indonesia juga wajib ikut serta dalam pencegahan penyebaran virus corona. Selain melakukan physical distancing dan juga social distancing, maka warga negara Indonesia wajib mengedukasi masyarakat atau melakukan sosialisasi seputar virus corona. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.